Siapa di antara kalian yang tahu apa itu asteroid? Asteroid merupakan benda langit yang lebih kecil dari planet, tapi lebih besar daripada meteorit. Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa dan mengandung sedikit logam. Benda langit ini juga mengorbit matahari di tata surya, dan paling banyak ditemukan di sabuk asteroid, yaitu area antara planet Mars dan planet Jupiter, yang menjadi pemisah antara planet dalam, yang sebagian besar memiliki tekstur keras berbatu, dan planet luar yang terbentuk dari gas dan es. Nah, bagaimana nasib manusia saat asteroid raksasa menabrak bumi? Menurut ilmuwan, bulan yang jadi satelit bumi tercipta dari bumi yang bertabrakan dengan benda langit yang ukurannya sebesar planet Mars. Kemudian, dari permukaan bulan dan Merkurius, juga diketahui bahwa di masa lalu banyak terjadi tabrakan benda langit. Nah, ilmuwan mempelajari permukaan bulan untuk memperkirakan tabrakan yang pernah terjadi pada bumi. Ilmuwan juga mempelajari tabrakan asteroid dan bumi melalui bukti-bukti bahwa di beberapa tempat di bumi ditemukan material yang jarang ada di permukaan bumi, namun ditemukan pada asteroid. Di bumi ada beberapa kawah yang menunjukkan sejarah bumi yang pernah ditabrak oleh benda-benda langit yang besar. Salah satu peristiwa asteroid menabrak bumi yang kita kenal terjadi 65 juta tahun silam. Ini adalah saat di mana bumi berubah suhu secara drastis sehingga berdampak pada kepunahan dinosaurus dan berbagai bentuk kehidupan lainnya. Jika ada asteroid yang menabrak bumi, maka energinya akan sangat besar. Asteroid yang berukuran besar dan bergerak dengan kecepatan tinggi, jika menabrak bumi bisa membuat sebagian kehidupan di bumi punah. Bagaimana dengan asteroid yang lebih kecil? Jika ada asteroid yang seukuran sebuah rumah menabrak bumi, dengan kecepatan 48.300 km per jam, maka kira-kira energinya setara dengan bom nuklir yang pernah dijatuhkan di Hiroshima. Ini bisa menyebabkan kerusakan parah pada sebuah wilayah. Jadi, dampak asteroid menabrak bumi juga tergantung pada ukuran dan kecepatan asteroid itu saat bergerak. Diperkirakan, tabrakan asteroid tertua terjadi sekitar 200 juta tahun yang lalu. Tabrakan itu membentuk kawah Manicouagan yang ada di Kanada. Menurut ilmuwan, kawah Manicouagan terbentuk akibat tabrakan asteroid berdiameter sepanjang 5 km. Saat menabrak, asteroid itu membentuk kawah selebar 100 km. Namun, saat ini ukurannya sekitar 70 km. Salah satu tabrakan asteroid lainnya terjadi 65 juta tahun lalu yang membentuk kawah Kikulub di Meksiko. Kawah ini disebabkan oleh asteroid berdiameter 10 km dan kekuatannya sangat besar, sampai bisa mengubah bumi mulai dari zaman es sampai kepunahan massal. Asteroid membunuh dinosaurus mungkin adalah asteroid paling terkenal yang menabrak bumi. Bagaimana jika asteroid yang mirip menyerang kita lagi? Diperkirakan asteroid itu berdiameter 10 km dan menciptakan kawah selebar 180 km di kerak bumi. Tentu saja, asteroid ini bukan hanya berdampak lubang besar. Energi yang dilepaskan dari dampak menguapkan asteroid itu sendiri secara instan pun bisa memusnahkan sebagian besar kehidupan di bumi. Namun jika berkaca pada peristiwa punahnya dinosaurus,
asteroid tersebut tidak sampai menghancurkan planet kita hingga berkeping-keping, dan tidak langsung membunuh semua kehidupan di bumi. Akan ada sebagian makhluk hidup lainnya yang selamat, baik hewan maupun manusia yang mengisi kembali planet ini. Pada kenyataannya, kita mungkin akan mendapatkan peringatan beberapa bulan sebelumnya, karena asteroid itu sendiri terdeteksi oleh Badan Antariksa Nasional berbagai negara sebelum menabrak bumi. Pada saat ini, kita memang belum memiliki teknologi untuk membelokkan atau mengubah jalur lintasan asteroid. Namun, upaya ke arah itu sudah dimulai. Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA bersama Badan Antariksa Nasional Eropa atau ESA telah sepakat melakukan misi bersama untuk mengalihkan asteroid yang diperkirakan akan menabrak bumi pada tahun 2027. Kedua badan antariksa tersebut akan menyiapkan 2 pesawat ruang angkasa. Salah satu pesawat akan dihantamkan ke permukaan asteroid. Sementara pesawat lainnya akan melakukan pengumpulan data terkait dampak yang ditimbulkan dari tabrakan tersebut. Saat asteroid dalam perjalanan ke bumi, langit mungkin terlihat normal saja. Baru pada 24 jam sebelum berdampak, kita akan melihat asteroid tersebut di langit. Ketika asteroid semakin mendekat, benda langit itu akan tetap diam, hingga memasuki atmosfer bumi dalam berkali-kali kecepatan suara. Ketika asteroid akhirnya menabrak bumi, para ilmuwan menggambarkannya sebagai kekuatan 100 triliun ton TNT, atau lebih dari 1 miliar bom Hiroshima akan menghantam kita. Kerak bumi akan langsung menguap, rumput, pepohonan, dan apapun yang berada dalam jarak 1.200 km akan langsung terbakar. Diikuti ledakan udara sangat besar yang akan meratakan bangunan dalam jarak 1.000 km. Suara dari dampak yang ditimbulkan akan jauh lebih kuat daripada yang bisa didengar telinga kita. Satu-satunya peluang nyata makhluk bumi selamat dari terjangan asteroid adalah jika mereka berada di sisi lain planet ini, yang jauh dari zona terdampak. Namun, bahkan di wilayah ini pun, kalian akan tetap mendengar atau setidaknya merasakan dampaknya. Banyaknya mineral yang menguap di atmosfer bukanlah kabar baik. Meski atmosfer mulai mendingin, seiring beberapa mineral akan bergabung dengan air untuk menghasilkan hujan asam. Suhu di seluruh dunia akan turun secara dramatis, mengubah ekosistem dan hujan asam, sebagian besar akan menghancurkan kehidupan tanaman. Tanpa tanaman, herbivora maupun karnivora akan mati. Inilah yang menurut para ahli terjadi pada dinosaurus. Dinosaurus perlu waktu untuk punah. Di zaman itu, masyarakat tidak memiliki tempat berlindung, cara pengawetan makanan, atau benda-benda berteknologi tinggi. Jika ini terjadi pada kita, daya tahan masyarakatnya tentu saja tidak sama. Bermacam cara akan dilakukan untuk bertahan hidup. Mungkin saja dengan memanfaatkan toko benih untuk menanam kembali bahan makanan, dan bahkan mungkin menghasilkan daging lagi. Atau mungkin saja kita bernasib seperti dinosaurus yang tidak dapat bertahan. Dan spesies dominan baru akan mulai berkembang dan mengalahkan kita untuk menjadi spesies dominan yang baru. Namun banyak ilmuwan berpikir bahwa kita cukup aman dari dampak seperti peristiwa asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Menurut perkiraan mereka, peristiwa semacam ini hanya terjadi sekali setiap 100 juta tahun atau lebih. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Sekian video Ilmunesia kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih, dan sampai jumpa di video yang lainnya.